Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, di mana sudah dijelaskan tentang satuan sudut dan jenis-jenis sudut. Nah, sekarang judul berikutnya ini hubungan antar sudut. Bisa dilihat di buku paket halaman 275 sampai 278. Inti dari pembahasan tersebut adalah yang pertama, hubungan antar sudut. Yang pertama, sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Yang kedua, sudut saling berpenyiku atau berkomplemen. Yang ketiga, sudut saling bertolak belakang. Nah, jadi ada 3 pembahasan. Nah, yang pertama, sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Cara mengingatnya mudah, nih ada huruf S, ini juga pakai huruf S. Berpelurus, bersuplemen. Disebut berpelurus karena berasal dari kata sudut lurus. Ini sudut lurus. Lurus tidak harus horizontal mendatar begini, bisa juga miring, bisa juga ke sini. Ini namanya sudut lurus juga. Nah, kalau hanya ada satu buah garis disebutnya sudut lurus. Besarnya berapa? 180 derajat. Nah, karena dikatakan saling berpelurus, maka ada garis lain. Nah, ini kita buat garisnya, bisa arahnya ke sini, bisa juga arahnya ke sana. Nah, sama ya. Nah, ini dibuat. Nah, ada garis satu lagi ini sehingga ada 2 buah sudut yang saling berpelurus membentuk sudut lurus. Nah, ini sudut yang kecilnya, sudut lancip ya. Nah, ada satu lagi ini namanya sudut tumpul yang lebih besarnya. Nah, misalkan diketahui sudut lancip ini besarnya adalah 40 derajat. Nah, ditanyakan berapakah pelurus dari 40 derajat. Nah, ini namanya pelurusnya. Nah, sehingga supaya menjadi 180 berapa? Maka ditulis, cara menulisnya pelurus dari 40 derajat adalah, nah, supaya jadi 180 gimana caranya? 180 derajat dikurangi yang ada ini. 40 derajat sama dengan 140 derajat gitu ya, pelurus dari 40 derajat. Atau menggunakan kata suplemen, misalkan suplemen dari misalkan 70 derajat. Nah, maka sama dengan 180 dikurangi kurangi 70 derajat sama dengan 110 derajat begitu. Mudah ya. Nah, nggak harus 2, bisa juga 3 sudut, nah, atau lebih. Pokoknya jika dijumlahkan besarnya 180 derajat. Tadi berasal dari kata lurus. Nah, kemudian jika ada soal lain, ini sudut lurus, kemudian ada misalkan ya garis yang lain. Nah, ini juga dikatakan berpelurus. Misalkan menggunakan variabel. Nah, masih ingat variabel ya? Misalkan di sini 2x, sini 3x tambah 5 derajat. Nah, ini juga sama. Ini adalah sudut berpelurus. Nah, kemudian cara memberi nama sudut, misalkan di sini beri nama A, ini B, C, D. Nah, ini disebut sudut ABD, besarnya 2x. Kemudian sudut DBC, besarnya 3x tambah 5. Yang ditanyakan, berapakah nilai x? Kemudian berapakah besar sudut? Nah, ini sudut, simbol sudut. Berapakah besar sudut A, B, D? Kemudian ditanya juga misalkan berapakah pelurus sudut
ABD. Nah, gitu nih contoh soalnya begini. Gimana cara penyelesaiannya? Begini. Masih ingat ya, jika ada variabel maka diselesaikan dengan persamaan. Persamaan apa? Persamaan berpelurus. Nah, lihat contohnya ya, perhatikan. Nih, ini kedua sudut ini dijumlahkan. Nah, jadi 2x tambah 3x tambah 5 itu harus sama dengan 180 derajat. Nah, tinggal diselesaikan seperti biasa. 2x sama 3x, 5x. Kemudian, nah ini 180, ini pindahkan ke sini jadi min 5. Ya, 5x sama dengan 175 derajat. Nah, berapakah nilai x-nya? Dibagi 5. Dibagi 5, maka x sama dengan, nah ini berapa? 35. Nah, nilai x-nya dapat 35 derajat. Ini 35 derajat. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapakah besar sudut ABD? Ini ABD yaitu yang 2x ini. Nah, tinggal dihitung di sini. Sudut ABD 2x itu sama dengan 2 kali 35 sama dengan 70 derajat. Kemudian pertanyaan berikutnya, pelurus dari sudut ABD. Ingat ya, pelurus dari ABD. Ini ABD berarti pelurus sebelahnya ini. Nah, boleh dihitung dari sini, boleh juga pelurus dari 70 adalah 180 dikurangi 70 sama dengan 110 derajat. Nah, begitu. Ini inti dari hubungan yang pertama, sudut saling berpelurus. Yang kedua, nih, sudut saling berpenyiku. Nah, seperti tadi, berpenyiku nih menggunakan huruf K, maka nih berkomplement. K dengan K, berkomplement. Kemudian, sesuai dengan namanya, sudut saling berpenyiku berasal dari kata sudut siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Nih tandanya 90 derajat. Nah, kalau hanya satu namanya sudut siku-siku. Jika ada garis lain, misalkan seperti ini, nah sehingga ada dua sudut. Ada yang kecil nih, ada yang lebih besar sedikit. Nah, ini namanya sudut berpenyiku atau berkomplement. Misalkan sudut yang kecil ini besarnya 20 derajat. Nah, berapakah penyiku? Penyiku berarti sebelahnya. Kalau ditulis begini, penyiku 20 derajat sama dengan, nah, siku-siku dari 90 derajat dikurang 20 derajat sama dengan 70 derajat. Mudah ya. Atau menggunakan kata komplement. Komplement dari, misalkan 30 derajat sama dengan, sama seperti tadi, 90 kurangi 30 sama dengan 60 derajat. Nah, kemudian biasanya dalam soal itu divariasi dengan variabel seperti tadi. Contoh, saya gambar dulu nih supaya mudah digambar. Ini ada sudut siku-siku, kemudian ada misalkan kalau ke tengah itu sama ya 45 jadi jangan ke tengah. Nah, misalkan begini. Nah, tuh. Misalkan di sini ada berapa ya? 3x atau 2x aja deh. 2x, yang ini 4x. 4x. Nah, ditanyakan dari ini, kasih nama dulu ya sudutnya, titik-titiknya P, Q, R, S. Misalkan pertanyaannya, berapakah nilai X? Kemudian berapakah besar sudut SQR? Kemudian
Berapakah penyiku sudut SQR? Nah, itu ya. Misalkan ini contohnya. Seperti tadi, setiap ada variabel pasti menggunakan persamaan. Nah, dalam hal ini persamaan apa? Sesuai dengan gambarnya, persamaan berpenyiku. Nah, sehingga seperti apa cara penyelesaiannya? Lihat contohnya, 2x tambah 4x sama dengan berapa? 90 derajat. Nah, tinggal diselesaikan. Ini tambahkan 6x sama dengan 90 derajat. Berapa nilai x-nya? Dibagi 6. Dibagi 6. Jadi, x sama dengan, nah berapa ini? 15 derajat. Nah, kalau hanya menanyakan x, cukup sampai di sini. Nah, jika menanyakan ada pertanyaan lain seperti ini, sudut SQR. Nah, tinggal melihat mana yang SQR. SQR adalah yang ini, 4x. Maka 4x sama dengan 4 kali 15 sama dengan 60 derajat. Nah, kemudian jika ada pertanyaan lain, misalkan seperti ini, penyikunya. Nah, ini boleh tulis di sini ya, nilai x-nya berapa tadi? 15 derajat, berarti sudut SQR-nya 60 derajat. Nah, penyiku SQR boleh dihitung dari sini. Penyiku berarti sebelahnya ya. Boleh juga seperti tadi. 90 dikurangi 60 sama dengan 30 derajat. Sehingga jumlahnya menjadi 90 derajat. Nah, itu ringkasan dari sudut berpenyiku. Kemudian yang ketiga, sudut saling bertolak belakang. Nah, gambarnya begini. Dua buah garis saling berpotongan. Saling berpotongan. Beda ya dengan gambar yang tadi berpenyiku, beda dengan yang berpelurus, beda. Nah, kalau bertolak belakang seperti ini. Jadi ada beberapa buah sudut nih, dikasih nama aja ya pakai angka 1, 2, 3, 4. Nah, mana yang bertolak belakang? Nah, yang bertolak belakang adalah 1 dan 3. Nah, nih lihat 1 dan 3 atau 2 dan 4. Nah, ini saling bertolak belakang namanya. Saling bertolak belakang.